Mendoakan seseorang untuk kebaikannya, apalagi kepada orang tersayang kita adalah hal yang biasa kita lakukan. Tetapi, apakah kamu pernah melihat atau mendengar seseorang yang mendoakan iblis bernama Lucifer? Ya, ada kisah seorang gadis kecil yang rajin berdoa untuk Lucifer. Dan kali ini The Sense Channel akan membahasnya. Siapkan kopi dan wifi tetangga, let's check it out. Secara umum, Lucifer disebutkan dalam banyak nama. Lucifer adalah iblis dari 7 dosa mematikan, yaitu pride atau kebanggaan, yang diusir dari surga karena menolak sujud pada Adam. Lalu dia bersumpah akan menjadi musuh yang selalu menyesatkan manusia. Maka dari itu akan sangat aneh dan mengerikan jika ada seseorang yang mendoakan kebaikannya. Dan pada tahun 2005 di kota kecil Tijuana, Meksiko, terdapat seorang gadis kecil, di mana cuma seorang gadis kecil biasa pada umumnya yang polos dan gak tahu apa-apa. Dia juga dikenal sangat baik. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Seperti keluarga pada umumnya, dia memiliki keluarga yang sederhana, yang sangat beriman. Mereka tidak pernah lupa untuk selalu berdoa pada Tuhan untuk hal yang baik dan juga keberkahan untuk keluarga mereka. Dan karena habit keluarga tersebut, membuat si gadis kecil ini sangat rajin berdoa. Tentu saja seperti tidak ada yang aneh, namun pada suatu saat ibunya mendengar dia meminta doa. Selalu jagalah kedua orang tuaku dan tuntunlah mereka, dan juga selalu jagalah dan tuntunlah Lucifer, karena aku tahu tidak ada yang berdoa untuknya. Amin. Kemudian orang tuanya menjadi sangat khawatir dan takut, sehingga mereka memanggil seorang pendeta lokal di kotanya untuk menangani kondisi si gadis kecil. Singkatnya, saat si pendeta itu datang ke rumah mereka, kemudian mereka langsung menuju ke kamar si gadis kecil. Saat membuka pintu kamarnya, mereka dan kebetulan tepat waktu mendapati si gadis kecil sedang berdoa dengan doa yang sama. Si pendeta kemudian terkejut tentang doa yang diucapkan si gadis kecil itu. Tetapi kemudian pendeta itu memberitahu pada ibu ayahnya kalau mereka tak perlu khawatir karena anaknya begitu polos dan memiliki hati yang suci dan tidak sedang dikendalikan oleh iblis. Yang perlu mereka lakukan hanya mengawasi kalau si gadis kecil itu bertingkah aneh dan melaporkannya. Setelah itu 6 bulan kemudian, si gadis kecil itu terkena penyakit yang mengancam nyawanya, dan pada waktu itu juga ayahnya baru dipecat dari kerjaannya yang membuatnya tidak bisa membiayai pengobatan anaknya. Tentu saja hal itu membuat penyakit si gadis kecil semakin parah. Akan tetapi, gadis kecil itu tidak mengeluh pada orang tuanya dan tetap tersenyum lalu berdoa dengan doa yang sama dari awal tadi. Selalu jagalah kedua orang tuaku dan tuntunlah mereka, dan juga selalu jagalah dan tuntunlah Lucifer, karena aku tahu tidak ada yang berdoa untuknya. Amin. Beberapa hari kemudian, penyakit si gadis kecil semakin parah dan akhirnya meninggal dunia. Hal itu membuat kedua orang tuanya sedih dan saling menyalahkan satu sama lain tentang apa yang terjadi padanya. Setelah itu ayahnya stres berat dan bingung untuk memikirkan bagaimana mendapatkan uang agar membiayai pemakaman anaknya. Orang tuanya bingung, menangis, dan bahkan stres karena tidak bisa melakukan apapun tentang putri mereka. Tetapi seorang pria tinggi datang dengan setelan seragam yang bagus. Pria itu kemudian memberitahu mereka agar tidak perlu khawatir akan biaya pemakaman putri mereka. Karena katanya si pria misterius itu akan mengurus biayanya. Dan tidak hanya itu, juga memberikan kedua orang tuanya si gadis kecil uang yang banyak untuk biaya hidup mereka. Si ayah dan si ibu itu kebingungan, lalu bertanya mengapa dia sangat baik pada mereka. Lalu si pria mengatakan kalau putri mereka selalu mendoakannya dan hanya dia saja. Dia kemudian menandatangani formulir untuk biaya pemakamannya. Dia hanya menuliskan huruf L dan membuat spekulasi bahwa dia adalah Lucifer si iblis. Dan setelah itu, pria asing itu pergi entah kemana. Itulah tadi pembahasan kita tentang gadis kecil yang mendoakan Lucifer. Apakah pria misterius itu benar-benar Lucifer? Atau cuman pria biasa saja? Tulis pendapatmu di kolom bawah dan jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya.